Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gatan Syah di program pelatihan PPKD Jakarta Selatan Data Analis. Hari ini kita masuk ke praktek pendeteksian wajah atau face recognition atau computer vision secara general ya teman-teman. Jadi kita belajar mengenai citra suatu gambar, baik gambar muka maupun gambar poster, gambar buatan. Jadi kita langsung masuk ke Google Colab ya. Ini dia dari Google Colab. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini. Jadi ada beberapa banyak kode. Jadi ini kita mulai dari awal dulu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya instalasi library utama sebagai environment-nya. Lalu saya download atau install deepface-nya di OpenCV Python dan TensorFlow-nya. Lalu import TensorFlow-nya ini sebagai algoritma model. Lalu ini ini udah sukses pendownloadannya. Selanjutnya saya upload teman-teman. Saya upload di sini. Saya upload from dari Google Colab ya, import ke file sebagian file uploadnya ini ada 5 screenshot ya untuk dia ambil sendiri gitu untuk belajar. Jadi yang pertama saya pengen image path-nya ini saya ambil, saya pengen deteksi umurnya berapa dan juga wajahnya kayak gimana teman-teman. Nah jadi ini screenshotnya ini ya, sesuai dengan image path, sesuai dengan lokasinya, terus perkiraan umur sama ekspresi dominannya itu apa gitu. Oke, lanjutnya di sini pemrosesannya lanjut. Nah ini dia muncul. Jadi mesin ini belajarnya ini ternyata dia edge-nya 35 dan netral ya, sesuai sama mukanya yang mukanya gitu, tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, datar aja. Jadi umurnya 35. Selanjutnya saya mau ngetes nih bener apa kira-kira. Nah ini misalnya ada seorang tokoh ganteng senyum, umurnya 34, kira-kira emosinya itu happy karena dia senyum ya. Lalu saya ini juga sama kodenya. Wah ternyata di sini dia dominannya angry. Oke, dia angry karena mesinnya belajar teman-teman. Di sini dia manyun yang ke bawah, matanya tajam, ininya ke alisnya tuh, ya, tuh longsor alisnya, umur kira-kira 26. Lalu teman-teman, saya pengen ada juga di sini pendeteksian wajah. Jadi kita langsung ke atasnya dulu. Nah, ini pendeteksi jumlah wajah. Jadi teman-teman kayak tadi import CV2-nya. Oke, atau OpenCV, lalu ada Matplotlib. Lalu image path-nya tuh PP 3 orang ya, sesuai dengan ada nggak di sini? Oh, nanti teman-teman. Oke. Nah ini ada nih ya, sampel data PP 3 orang. Nah ini beberapa banyak ada. Dan ini ada sistem YOLO-nya, nanti kita sejelasin. Fokus dulu. Lalu di sini ya tadi ya CV2 Imret ini dia kita baca dulu gambarnya. Lalu ini sumber. Nah kita pakai HR Cascade bawaan OpenCV dari OpenCV tersebut. Jadi nah ini jumlah wajah terdeteksi ini ada 3 terdeteksi wajah. Nah di sini saya pengen modif gimana, karena kan kadang ada manusia yang foto sama dengan hewan-hewan lain, sama yang non manusia teman-teman. Jadi saya tes dulu sebenarnya. Ternyata di sini ada bapak-bapak foto dengan kucing kesayangannya, itu jumlah wajah terdeteksi 2. Iya, wajah kucing terbawa teman-teman. Nah ini gambar kotak pada wajah nih. Jadi kotak wajah nih ya, dia masih sama. Nah saya pengen modif gimana caranya ya kan, gimana caranya itu diinstal lagi, installnya itu muka manusianya teman-teman. Jadi saya install deep face-nya ini, kan beda yang tadi itu cuman HR doang ya. Tuh berdasarkan OpenCV aja. Nah, ini pakai deep face. Dia belajar dari muka manusia aja. Nah, kita ke bawah langsung. Ini juga cuman downloadnya aja, bentuk downloadan from deep face, import deep face. Jadi dia dari sistem deep face-nya ini dia import nih deep face muka manusia itu kayak gimana. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung ya kayak gini. Lalu kita image path-nya kita gambar, dia suruh dia baca lagi kayak gimana bentukan mukanya. Lalu ya mana tadi, jadi saya minta buat di gambarnya itu ditampilkan ya. Ternyata dia benar-benar nunjukin wajah manusia berdasarkan deepface MTCNN teman-teman. Oke. Jadi ini wajah manusia aja. Jadi dia belajar dari deepface itu kayak gimana sih bentukan wajah manusia. Dia belajar dari deepface-nya itu berdasarkan MTCNN. Apa sih MTCNN itu? Nah, di sini ada tulisan teman-teman, MTCNN singkatan dari Multitask Cascade Convolutional Networks. Ini adalah salah satu backend atau metode yang digunakan oleh library deepface untuk mendeteksi wajah dalam gambar. Jadi khusus wajah manusia. Ini harus ada tambahan wajah manusia. Oke. Lanjut lagi, kita mau deteksi barang teman-teman. Jadi
Ini kita untuk barang-barang kita install yang namanya itu Ultra Alytics ya, Ultra Alytics ini laporannya. Lalu kita dari from Ultralytics import YOLO. Jadi dari sistem model Ultralytics ini, dari algoritma Ultralytics ini kita ambil fitur YOLO-nya. Kita YOLO, you only look once. Jadi cuma ngeliat sekali buat buat klasifikasi gambarnya, teman. Jadi di sini saya udah bikin image path-nya, nama fotonya itu barangan, jadi biar gampang, barangan JPG. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat mesinnya itu belajar ya. Deep learning itu belajar. Di sini ada TV dengan kemungkinan, dengan dia percaya ini TV itu 56%, ini laptop 51%, ini botol paling tinggi 90%. Cuman ada kursi di sini. Kursi, nah dia masih rancu teman-teman. Dia masih belum percaya diri ya. Cuman memang belum percaya diri, tapi 45% itu lumayan gede. Dia ngambil datanya tuh berdasarkan di internet teman-teman. Jadi ini belum benar, tapi kita bisa tingkatkan lagi nanti ya. Oke, selanjutnya di sini ada tentang teks, teman-teman. Jadi di sini semacam dokumen understanding, cuman ini kita ambil teksnya aja. Jadi kita ada dua model di sini. Pertama Tesseract, lalu ada isi OCR. Pertama saya pengen ambil Tesseract di sini ya. Nah, Tesseract ini nih dia posternya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada semacam poster, terus saya uploadnya quotes. Di sini ya, nih quotes ini aslinya ini. Dia melakukan hal terbaik. Jadi teman-teman, dia ini kita setelah upload, dia kan sudah upload ini, dia ngambil teman-teman, ngambil fotonya, lalu di ekstrak kata-katanya. Hasil OCR atau Tesseract ini lebih cocok untuk yang kata-katanya jelas, teman-teman. Dia nggak bisa ngambil kalimat yang fontnya itu terlalu unik, dia nggak bisa. Juga teman-teman bisa lihat di sini dia benar-benar jelas, semuanya pas ya. Setiap harinya akan menumbuhkan kebijakan di dalam hati, jadi pas banget. Lalu yang kedua isi OCR, teman-teman. Jadi ada reader, isi OCR, lalu kita gambar. Nah, di sini saya tesnya itu pakai gambar kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan fontnya lebih unik ya, lebih kurus, ada yang kurus, ada yang tebal, ada yang kurus lagi. Nah, kayak gini ya. Di sini dia ngasih tahu, jagalah dengan confidence 100%, itu udah pasti jagalah. Nah, ini dia ada kesalahan, teman-teman. Rebertan, padahal kebersihan. Dia mengiranya ini R-nya nyambung, nih R. Terus ini R lagi, nggak T, pokoknya gabung-gabungan, teman. Dia masih belum percaya, tapi itu 70%, lumayan gede, 77% ya. Lalu buang sampah pada tempatnya. Dengan confidence atau kepercayaan pada hasil itu adalah 85%. Nah, ini semuanya bisa kita update lagi, teman-teman, di dataset mesin ini. Cuman itu untuk the next content. Oke, teman-teman, sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa membuat teman-teman mendapatkan ilmu, mendapatkan preview dari bagaimana sih kerja dari sebuah mesin computer vision. And see you in the next content. Bye bye.